Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya jangan pakai marah, Bang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat-rahmatnya kepada kita dan juga berkah-berkah, terlebih-lebih keselamatan di dunia dan di akhirat. Ibu bapak tetamu Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nilai sejarahnya bukan langsung bersinggungan dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendatangi beberapa tempat. Dan insya Allah yang pertama yang akan kita datangi Bapak dan Ibu adalah Kuba. Sallallahu alaihi wasallam sering kali datang ke Masjid Kuba dan paling sering itu di hari Sabtu pagi. Walau kita saat ini bukan Sabtu ya, tetapi Nabi Sallallahu alaihi wasallam karena memang hari-hari tinggal di sini tidak harus ke Mekah. Dan Kuba ini juga masjidnya disebut sebagai masjid keempat di antara beberapa ulama menyampaikan begitu. Jadi masjid pertama bagi umat Islam ini adalah Masjidil Haram tentunya. Masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi dan masjid yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ketika dibangun Masjid Nabawi, Bilal yang ditunjuk oleh Nabi untuk bisa menjadi muadzin Rasul. Bilal menjadi muadzin Rasul, Bilal yang adzan bersama dengan Abdullah ibn Umi Maktum. Ya. Nah, ada beberapa sahabat yang diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun masjid-masjid di sekitaran Madinah. Jadi tidak hanya satu masjid, karena ada beberapa kabilah mungkin yang jauh. Ya contoh misalkan di Kuba, Nabi lebih dahulu membangun masjid, walaupun jaraknya hanya 3 km, karena akan sangat menyulitkan ketika para sahabat kala itu ingin masuk ke dalam Islam. Dan lambaikan tangan, alhamdulillah sudah sampai Masjid Kuba. Sampai Kuba. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah berkunjung dan melaksanakan amal soleh di tempat yang sangat mustajabah, yaitu namanya Masjid Kuba. Sampai dituliskan di situ hadis bahwasanya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi fa'ata masjid Quba'in wa shalla rak'ataini kana ka'atin. Barang siapa orang yang sholat di Masjid Kuba, ataupun artinya barang siapa yang bersuci dari badan setelah itu
datang ke Masjid Quba dengan tujuan untuk sholat 2 rakaat, maka orang tersebut sudah mendapatkan pahala ibadah umroh. Alhamdulillah, termasuk doa-doa yang sudah dijabah. Ini kalau ibu, namanya sebelah kiri, namanya Masjid Fikri. Ini orang yang merdeka, al-mukminnya yang kita punya rumah, al-mutawakkilu dalam satu daerah. Nah, inilah kewajiban sholat Jumat. Boleh nggak bapak-bapak nggak sholat Jumat? Boleh, pakai jawab. Nanti anak-anaknya bisa diberikan abaya. Jadi belum paham. Jadi inilah Bapak Ibu, kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki. Ada di sejarah Pak, namanya kitab Wafa'ul Wafa. Nama kitab tersebut diambil daripada sejarah tentang kota Madinah. Di kota Madinah, Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan haji mungkin ataupun umrah berkali-kali. Pernah tidak dengar namanya kitab sejarah namanya Birul Gharas? Pernah dengar? Birul Gharas itu tempatnya bin Aden bersama salah satu sumber surga yang ada di dunia. Ada di tempat ini. Nanti kita lewat tempat ini ada. Kanan, dari kanan nanti sebelah kiri itu Pak ada madrasah ya. Nah, Pak lihat di situ Pak, di situ ada namanya Masjid Sumur Birul Gharas. Keistimewaan yang pertama, Rasulullah berwasiat kalau saya meninggal Ali, mandikan dengan sab'a basarin, itu mandikan dengan sumur Birul Gharas yang ada di situ. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah berwudu dan wada'a bil lahabil barakah dan mendoakan langsung keberkahan Pak di Birul Gharas. Yang ketiga, bahwasanya Rasulullah mengatakan bin Adil. Nah itu tuh, yang sebelah kiri tuh, yang di pagar itu Pak. Nah yang itu yang sebelah kiri itu Pak. Itu namanya Birul Gharas, sumur surga. Ada hadisnya di situ. Tuh, itu tempat air sumur yang dimandikan jasadnya Rasulullah. Nah, itu aja. Yang kedua kembali kita. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu kita akan berkunjung ke salah satu tempat yang mungkin Bapak Ibu sudah ambil. Ada. Nggak tahu juga biasanya pakai gitu.
alaihi wasallam, Gunung Uhud itu dulu di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam, beliau pernah naik ke atas gunung ini dan dia melihat-lihat, karena di dalam Taurat ditulis bahwa nanti Nabi akhir zaman akan hijrah ke salah satu tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Ketika Nabi Musa naik ke atas gunung, dia berkata, disinilah nanti Nabi akhir zaman akan berhijrah dan tinggal. Karena disebutkan di dalam Taurat ke Madinah. Lalu Nabi SAW berdakwah di Madinah 10 tahun berjaya. Alhamdulillah, Islam muncul, datang dari Mekah, tapi berjayanya dari Madinah, kembali ke Mekah saat penaklukan kota Mekah. Subhanallah. Sebelum ada Nabi lalu ke Mekah, tinggal di Mekah 53 tahun. Hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah, wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah, lagi tinggal di Madinah 10 tahun. Maka ini kita dengar umur Nabi 63 tahun. Hubungan Bapak bersama Allah tamu Rasulullah SAW. Sebelum perang Uhud, Nabi pernah naik ke atas gunung Uhud tersebut, didampingi oleh Abu Bakar Siddiq, didampingi oleh Umar Ibnul Khattab. Ketika berada di atas gunung gempa, lalu Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, diamlah wahai Uhud, di atasmu ada utusan Allah. Nah, jadi kalau kalian tak bisa ya, takut terbentang nanti, jatuh pula kita dari gunung. Subhanallah. Kemudian di bawah gunung itu biasanya disebut dengan bukit. Ada bukit di situ namanya Bukit Urumah, bukan Rahmah ya. Mulai dari kampung tempat tinggal yang dihafal adalah Jabar Rahmah, Jabar Rahmah, Jabar Rahmah. Karena ini bentuk menunjukkan permintaannya. Kemudian kita lanjutkan. Nabi di dalam sejarah Tarikh Nurul Yakin menghadapi peperangan sebanyak 27 peperangan. Nabi membawa para sahabat-sahabat untuk berperang. Sayyidina Hamzah. Jadi nanti di lokasi Uhud ada sekolah, namanya sekolah Sayyidina Hamzah. Di dinding itu dibuat peta pertempuran Syuhada Uhud. Subhanallah. Nabi memesan kepada 50 orang supaya tidak turun dari bukit pemanah apapun nanti yang terjadi di bawah. Ini pesan Nabi. Kalau Nabi berpesan, walaupun belum terjadi, itu pasti akan terjadi. Nabi punya sifat namanya siddiq. Kalau Nabi punya sifat namanya siddiq, benar. Nabi berbicara itu benar akan terjadi. Nabi berbuat benar. Bahkan diamnya Nabi pun juga benar, tidurnya pun juga benar. Makanya Nabi kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh suri teladan yang baik. Lalu berjatuhanlah barang-barang bawaan. Begitu sudah habis berlari, kosong sahabat-sahabat yang di bukit pemanah tadi lupa terhadap pesan Nabi jangan turun. Malah mereka turun satu, terus mengikut lagi turun. Makin banyak yang turun, makin turun semua. Tinggal 3 orang di atas. Inilah yang dilihat oleh Khalid bin Walid. Dia mengambil kesempatan karena kekuatan sudah tidak ada lagi. Dibawanya putar balik tentara berkuda, ditariknya pula yang pejalan kaki sekaligus. Ya Sayyidu Syuhada, Ya Aman Nabi, Ya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Assalamualaikum Ya Jami'a Syuhada. Allahumma ikhzihim anil Islam wa ahlihi afdalal jaza warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Khatimah, husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah. Ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, saya kira itu. Silakan kalau ada yang ingin berfoto perkeluarga, bisa 10 real, 10 real. Ya, yang bisa. Insya Allah.
foto berkeluarga sendiri, silakan. Menyenangkan sekali bersama NRA, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, hari ini sudah hari kedua. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya semakin lancar dan semakin menyenangkan. Lembah Uhud itu menjadi saksi nanti. Lembah Uhud menjadi saksi, Gunung Uhud menjadi saksi bahwa ada seorang hamba yang bernama Fulan pernah datang ke situ bukan karena Madinah. Masjidnya bukan hanya sekedar masjid Nabawi saja, tidak, ada beberapa masjid. Ada di antara kabilah-kabilah yang ada di seputaran Madinah, Allah Subhanahu wa taala ya ketika masukkan Islam di hati-hati mereka, maka Nabi mengizinkan kabilah-kabilah ini untuk membuat masjid sendiri-sendiri. Sana ada masjid Bani Fulan, sana ada masjid Bani Fulan. karena kita perlu tahu bahwa dan pertama kita tahu itu adalah Masjidil Aqsa. Nabi SAW ketika pertama kali mendapat perintah sholat, dan itu bersamaan dengan waktu. Ini ada di sebelah sini Jami Al-Khalifah. Oke, sebelah sini Bapak Ibu ya. Kita juga tidak berhenti di sini, kita hanya lewat saja. Ada beberapa bangunan-bangunan tua juga di sekitar-sekitar situ.